Bang Aiman Muslim, Bang? Ya, Muslim. Muslim. Ya, sudah menyimak dari tadi, Bang? Belum. Baru menyimak. Baru menyimak. Jadi kita ini, tema kita malam hari ini, Bang, mengenai Muhammad dan umat Islam yang sangat ketakutan dan gemetar keringat dingin akan kebenaran dalam Taurat dan Injil. Tahu dari mana kamu? Oke, baik. Pertanyaan saya sebelumnya, saya tanya dulu. Apakah Taurat dan Injil itu adalah kitab yang terdapat petunjuk dan kebenaran di dalamnya? Iya, betul. Oke. Tapi itu yang original, bukan yang punya Kristen. Baik, nggak apa-apa. Kitab yang baik. Kitab yang terdapat petunjuk dan kebenaran itu, ketika itu dibawakan ke hadapan Muhammad, dibawakan ke hadapan Muslim, kenapa kalian ketakutan? Oh, siapa ketakutan? Saya nggak takut, Dis. Nggak takut. Muhammad yang ketakutan. Gimana? Mana kitabnya? Mana bacakan? Baik. Kita akan bacakan riwayatnya sekali lagi ya teman-teman ya, karena kita selalu kedatangan pasien baru. Bacakan Arabnya, jangan terjemahnya. Baik. Jangan bikin malu kamu belajar Al-Quran sudah 13 tahun. Kita akan bacakan kisah itu. Kisahnya Arabnya, jangan terjemah. Saya tak mau dengar terjemah. Mau menyembunyikan kebenaran. Kalau Arabnya kan bisa bohong gitu. Mana bohong, kamu kan sudah 13 tahun belajar Al-Quran. Otomatis kamu sudah pandai. Kitab kuning, kitab gundul. Baik, saya balik dulu pandai. Ya. Jangan jadi pendusta kamu macam Tuhan Yesusmu. Yesus disebut pendusta. Ya, kamu tidak salah dengar. Seorang Muslim mengatakan bahwa Yesus itu pendusta. Tentu ini bukan sekadar kritik. Ini serangan langsung terhadap pribadi Yesus dan terhadap iman kita sebagai pengikutnya. Hari ini, kita akan bongkar tuntas. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh orang ini? Apakah ada bukti bahwa Yesus pendusta? Dan yang terpenting, mengapa justru tuduhan ini memperlihatkan kesalahpahaman fatal tentang siapa Yesus sebenarnya? Jika Yesus pendusta, mengapa ajarannya mengubah dunia, bukan dengan pedang, tapi dengan kasih? Kalau kamu Muslim yang mau jujur menimbang bukti, atau Kristen yang butuh penguatan iman, video ini bukan buat dilewatkan. Karena kalau Yesus memang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," maka kamu harus tentukan, dia benar, atau kamu sedang percaya dusta. Mari kita lanjutkan. Baik. Udah mulai kesurupan ya, kesurupan. Iya, kamu yang kesurupan, bodoh. Nih, saya bacakan ya. Baca, Arabnya. Kenapa? Nggak mau bahasa Indonesia? Nggak mau lagi jadi orang Indonesia? Arabnya, sudah dengar dari tadi. Arabnya. Bahasa Indonesia takut. Arabnya, kamu yang takut berarti. Kamu yang jadi terjemahannya salah berarti nih. Arabnya. Terjemahannya salah. Mereka takut dengan bahasa Indonesianya, teman-teman. Arabnya bodoh. Karena apa? Karena kalau dibacakan artinya orang Islam akan murtad. Murtad, kamu yang murtad. Nih, saya bacakan. Perhatikan. Dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Dalam keterangan Jabir bin Abdillah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah lembaran kitab Taurat." Kemudian Rasulullah terdiam dan membaca kitab Taurat tersebut hingga raut wajahnya berubah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" Maka Umar bin Khattab melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho." Aduh, kembali ke belakang. Kami ridho, katanya. Nih, kami ridho bahwa Allah dan Muhammad adalah nabi kami. Nih. Saya tak paham kalau bahasa Indonesianya. Baca Arabnya. Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami dan Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi kami. Lalu Rasulullah pun bersabda, "Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad,
Jika Musa hadir di hadapan kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, maka kalian akan tersesat. Buset, Muhammad nyesat-nyesatin Musa dan kitab Tauratnya. Buset. Kenapa Muhammad sangat ketakutan dengan Musa dan kebenaran Taurat? Silakan. Jawab. Baca Arabnya dulu kalau kamu pandai. Jawab, silakan. Kenapa kamu takut dengan terjemahannya? Kamu yang takut, baca Arabnya dulu. Baca Arabnya. Emang kamu tahu bahasa Arab? Tahu. Baik, coba artikan ini. Coba artikan ini. Perhatikan. Baca dulu. Makana, saya kutipkan ayat Al-Quran. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Artikan. Itu kamu hafal. Itu kamu hafal. Ya, oke. Kamu kan ngerti bahasa Arab. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Artikan. Saya mau tahu kamu baca yang tadi. Paham? Inilah teman-teman orang Islam ketika dikasih fakta mereka akan ngeles. Mereka apa? Ngeles. Bagaimana kamu Aiman? Orang kamu yang bodoh saya minta bodohnya di mana? dari tadi. Kan sudah saya bacakan artinya. Saya mau Arabnya karena kamu. Emang kamu ngerti kalau dibaca Arabnya? Karena kamu bilang 13 tahun belajar Al-Quran, otomatis kamu fi'il mudhari tahu, fi'il madi tahu, fi'il man ayani. Aduh, udah mulai. Tahunya begini. Baik. Kalau orang. Jadi teman-teman kalian sudah menjadi saksi. Yang belajar sama kamu. 22.000 orang menonton, 22.000 orang menjadi saksi mata bahwa orang Islam takut sama terjemahan. Orang buktinya kamu penipu. Kalau saya ini mau lompat dari Monas. Menipunya di mana? Kan betul yang saya bacakan. Baca Arabnya. Ngerti buktinya kamu kalau dibaca Arabnya? Robi. Apa itu? Ngerti kalau dibaca Arabnya? Baca Arabnya saya mau dengar kamu. 13 Udah, tahun belajar. kau di bawah sana. Nangis kau di bawah sana, nangis kau di bawah sana. Terus untuk apa orang ini capek-capek menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Kecuali kamu menemukan bahwa salah terjemahannya. Baru, oh terjemahannya itu salah. Dia tidak mengatakan jika Musa, di situ jika Udin. Nah gitu baru. Ini jelas nih. Jikalau Musa hadir di hadapan kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian akan tersesat. Muhammad bilang orang yang mengikuti Musa akan tersesat. Muhammad itu sebenarnya nabi-nabian karena dia nyesat-nyesatin Musa. Makanya saya bilang teman-teman, kalian muslim-muslim, sadarlah kalian tuh udah dikerjain sama Muhammad. Muhammad itu takut sama kebenaran yang ada dalam Taurat dan Injil yang dibawa oleh Musa dan Yesus. Itulah kenapa Taurat dan Injil yang dipromosikan Muhammad tiada lain Taurat dan Injil hayalan yang gak pernah ada. Hai Mila. Hai. Suaranya tidak terdengar. Terlalu kecil. Serius ini? Oke, sekarang udah. Mila mau apa? Mau PK? Iya, mau PK, nggak ada teman. Baik, saya temenin ya. Baik teman-teman, kita PK ya. Oke. Berapa yang nonton di situ Mila? Cuman dikit. Berapa orang? Tapi tiba-tiba jadi banyak. Kayaknya dari sebelah ada ke sini semua. Iya. Di sini yang menonton itu 23.600 orang. Iya, banyak kali. Iya. Gini Mila. Kan mana PK sama abang tiba-tiba.
Ya gimana Bang? Abang Baik. Mila penyanyi. Dia tuh kontennya nyanyi Bang. Iya, Mila di sini terima kasih. Mila di sini saya lagi membahas mengenai agama. Kamu kan sebagai seorang muslimah nih. Ya, Oke. Pernah tahu nggak bahwa Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya? Oke. Ngomongnya jangan lesu loh, jangan lesu. enggak loh, semangat ini, semangat. Oke, baik. Nah, ketika Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya, apakah kamu percaya? Percaya Bang. Percaya. Kamu tahu nggak bahwa ternyata Muhammad bahkan dan umat Muslim takut dengan kebenaran yang ada dalam Taurat? Tahu? Nggak tahu. Baik. Mau saya kasih tahu ya? Saya bacakan riwayatnya. Mau? Mau. Baik, saya balikan ya kamera saya ya. Nih. Jadi suatu ketika ya, Mila, saya bacakan ya. Dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Dalam keterangan Jabir bin Abdillah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah lembaran kitab Taurat." Rasulullah kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut hingga raut wajahnya berubah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai nabi kami." Sebelum saya lanjutkan, betul nggak di dalam Taurat terdapat kebenaran dan cahaya tadi? Tetapi kenapa ketika kitab yang terdapat kebenaran dan cahaya itu dibawakan kepada Muhammad, Muhammad malah marah? Nggak tahu. Aduh, Mila ini sangat-sangat aduh. Makanya saya bilang, Seketika Mila berasa pengen tobat langsung. serasa pengen tobat langsung. Mila, padahal kamu berhijab sangat islami, tapi kalau diajak membahas agama, kenapa jadi aduh. Iya, diulang lagi sok. Mila beneran dengerin ini mah. Oke. Gini, logikanya begini. Serius ya? Bener Iya. serius nih. Oke, serius. Kan Taurat itu kan terdapat kebenaran di dalamnya. Iya. Nah, ketika kitab yang terdapat petunjuk dan kebenaran itu dibawa kepada Muhammad, kenapa Muhammad malah marah? Kamu typing dong biar bisa jawab Mila. Bantuin dong. 726 mata memandang gak bantuin Mila, malah ngetawain semua. Heran deh Mila ini. Bantu Kalian dong. di sini ngapain? Bantu dong jawab gitu. Kayak mana sih? Malah marah-marah ya. Iya, ini dong Gimana? gak mau bantu. Gimana? Kalian bantu dong. Kalau ada pertanyaan Gini. di sebelah langsung. Gimana sih, malu kan Mila? Oke, saya kasih contoh Mil. Sebagai seorang muslimah, kamu percaya kan di dalam Al-Quran terdapat kebenaran? Iya. Oke, kalau Al-Quran dibawa ke hadapan seorang muslim, umat muslim akan tersenyum atau marah? Akan tersenyum. Nah, di dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Pertanyaannya, kenapa kitab yang terdapat kebenaran padanya itu ketika dibawa ke hadapan Muhammad,
reaksi Muhammad bukannya positif tapi negatif. Kenapa guys? Coba kalian jauh di bawah. Jawa. Kalian Ayo. jauh dong di bawah. Kenapa? Masa di bawah? Ini ada yang bertanya katanya otaknya separoh. Enggak udah nembak. Kejam kan? Begini Mila, bukan kejam itu Mila. Gini, sebelumnya ya dengan rasa hormat saya ya. Iya. Begini Mila, sebenarnya yang mengatakan bahwa akal wanita separuh itu bukan dia, tetapi Rasulullah. Baru tahu kan? Baru tahu. Baru tahu. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan lagi hadisnya. Kalau itu kan mungkin ya sudahlah, nggak usah dijawab lah. Mungkin Kak Mila tidak tahu jawabannya. Saya akan tunjukkan. Jangan kasih pertanyaan. Ya, saya nggak kasih pertanyaan, tapi saya kasih hadis nih Mila Mila. dengerin aja. Ya. Oke, saya ceramahin ya. Ini tausiah nih ya, perhatikan. Benarkah akal wanita itu separuh ya? Ini hadisnya. Ya, saya bacakan. Ini Muhammad berkata, "Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh melebihi kalian wahai para wanita." Maka para wanita bertanya kepada Nabi, "Apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah, separuh laki-laki?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Nabi melanjutkan, "Itulah kurang akal. Dan bukankah para wanita jika haid, ia tidak sholat dan tidak puasa?" Ini belum hadis-hadis yang lain yang dikatakan bahwa penghuni neraka kebanyakan kaum wanita. Jadi yang bilang wanita itu akalnya, mohon maaf, akalnya setengah itu ya Muhammad. Coba, gimana tanggapanmu sebagai seorang muslimah? Apa? Sekarang kalau Mila yang bertanya, boleh nggak? Kebetulan nih ada bang di sebelah. Nggak dengar saya, kecil sekali Mila suaramu loh. Ini serius, suara Mila kecil guys. Maksudnya kalau Mila yang bertanya boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh. Mohon maaf nih ya sebelumnya ya. Silakan. Mila manggilnya apa? Pak Ustadz. Abang aja ya? Boleh. Silakan. Suara Mila ada nggak? Ada. Iya, salam kenal. Kok malah ngajak salam kenal. Karena begini, karena terus terang saja kamu orangnya cantik. Oh, Makanya banyak yang langsung terpincut-pincut melihat kamu. nanti tetap layar minimal. Silakan. Bang, kenapa di agama Islam itu laki-laki bisa berpoligami? Kenapa di dalam agama Islam itu bisa berpoligami? Baik, saya tunjukkan dalilnya. Baik ya. Saya tunjukkan. Saya balik kamera saya. Siapa? Lihat ya. Kalau kita ngomong berdasarkan dalil semua. Nih. Dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya. Telah menceritakan dan seterusnya. Dari Aisyah. Dia berkata, "Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu." Surat Al-Ahzab ayat 51. Saya, maksudnya Aisyah berkata, "Demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu." Kata keinginan ini, di dalam bahasa Arabnya di sini kalau kita cek, hawa. Nih ya, hawa ika. Jadi pertanyaanmu tadi, kenapa laki-laki boleh berpoligami?
Karena Allah sangat sigap untuk memenuhi hawa nafsu laki-laki. Loh, iya gimana? Itu katanya begitu, kata Aisyah. Bahkan saking pedulinya Allah dengan hawa nafsu laki-laki yang begitu besar, saya akan tunjukkan ya, apa yang akan diberikan Allah kepada pria-pria, kepada orang-orang yang bertakwa. Coba ya, saya putarkan. Tapi jangan kaget kalau saya putarkan ya. Baik. Kita akan putarkan. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan itu. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. 70 tahun loh, 70 tahun berdiri. Bagaimana itu Mila 70 tahun berdiri terus? Apa tidak pegal? Loh, memang ini sahih. Itulah betapa Allah sangat memperdulikan syahwat pria. Wahai kaum wanita. Wah. Kenapa hanya laki-laki saja? Kenapa wanita juga tidak diperbolehkan? Kenapa wanita tidak diperbolehkan? Karena Coba wanita coba perbolehkan gitu untuk berpoligami, mempunyai 2 atau 3 suami. Mungkin kan tidak sesetres itu gitu, hanya punya satu, ya kan? Udah punya satu, pelit pula perhitungan, udah gitu, aduh, bikin sakit hati. Bertingkah pula dia itu, selingkuh pula, gitu kan? baik. Mohon penerangannya. Baik. Jadi begini, kenapa wanita tidak diberikan hak yang sama? Karena menurut Allah atau menurut Muhammad, akal wanita itu kurang dan dia tidak ada pengetahuan tentang agama. Iya. Jadi wanita ya puas saja sama satu gitu. Mana? Iya. Abang. Gimana? Kalau Mila sholawatan dulu sekali. Sholawatan. Untuk menghibur loh, kasihan kan mereka. Begini Mila, di sini kita forumnya diskusi dulu. Kalau sholawatan boleh nanti setelah saya pergi. Ini aja. Yang saya maksudkan begini Mila. Pertama-tama saya hanya berpesan bahwa Mila itu menjadi seorang muslimah karena memang belum mendalami agama Islam dengan mendalam. Iya, betul. Sudah mengakui ya. Jadi kalau misalnya Mila sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti nanti Anda akan menemukan hal-hal yang selama ini tidak pernah Anda tahu. Iya. Coba, saya mau minta pendapat Anda. Ini ceramah Ustadz, saya putarkan lagi ya. Saya putarkan ya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Coba, saya mau tanya. Menurut Anda, masuk akal nggak ajaran seperti itu menurut Anda? Nggak masuk akal. Tadi kan sudah saya bilang teman-teman kan. Ya, begitulah. Oke lah Mila, mungkin lain kali bisa kita lanjutkan lagi diskusinya ya. Iya. Ini penontonnya pergi loh. Banyak loh di sini yang berterbangan. Iya. Tapi levelnya aja
Kalian jangan kabur di sini ya, dengerin Mila nyanyi ya. Kayaknya dia harus ini nih. Oke lah. Bercanda. Oke ya. Cukup ya Mila ya. Bercanda. Ya makasih ya. Oke, sama-sama Makasih Mila. banyak. Sama-sama. Saya turunkan ya. Bye-bye ya semua. Bye-bye. Bye-bye. Aduh, cantik-cantik Islam. Sungguh nekat yang nyata. Yuk, silakan yuk. Kita lanjut kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kan saya sudah bilang teman-teman, alasan seseorang masih Islam itu adalah karena dia tidak mengerti agama Islam. Statement saya itu bukan statement yang asal keluar, tetapi statement yang berasal dari perjalanan panjang saya diskusi dengan orang-orang Islam. Gitu loh. Mereka Islam itu karena nggak ngerti agama Islam itu apa. Coba dia tadi kan sudah mengakui kan, nggak masuk akal ajaran begitu. Apa itu ajaran begitu? Bidadari, segala macam. Ya kan? Yuk silakan. Kita lanjutkan kembali. Ada Gaf YP. Ini Gaf YP ini gede ini followersnya. 25.000. 25.000 sudah bisa kita kategorikan sebagai followers besar ya. Iya, Gaf YP. Oke, terpental Gaf YP. Kita kasih naik ada Kinawa. Ya, Kinawa, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Kinawa. Man, ini orang-orang dinaikkan. Ayo teman-teman, bantah dong ya. Kalau kalian bisa membantahnya, berikanlah bantahannya. Yo, kita kasih naik ada Hansen. John Galingging. Waduh, saya pencet Jansen tapi masuknya John Galingging. Ya, John Galingging, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo? Jangan dibisukan, Bang. Abang ngajukan permintaan naik, saya naikkan malah membisukan diri gimana? Horas. Silakan nyalakan kamera. Muslim atau Kristen? Mualaf. Baik, silakan nyalakan kamera dulu. Masuk kok. Marparanya si Galingging sama si Daputar. Alamak, Jang malah Marta Rombok kita. Bang, nggak salah sebelum kita bahas kan nggak salah kita Marta Rombo dulu. Betul. Tapi di sini bukan ajang Marta Rombo, Bang. Ada nanti di forum-forum Tarombo, silakan Marta Rombo lah kalian di sana. Gue turunkan dulu ya Bang ya. Aduh. Oke Bang. Siap, maaf ya Bang ya. Siap. Oke. Siap, Gue turunkan dulu. Aduh, susah ini teman. Aduh. Sekali lagi, saya tahu banyak teman-teman di sana yang suka dengan channel Edis TV. Kalau suka dengan channel Edis TV, ada pelampiasannya. Teman-teman, bagaimana caranya supaya kalian itu bisa melampiaskan rasa suka? Kalian kan waktu nonton, kalian akan menemukan momen-momen yang menarik. Karena nggak semua durasi dalam 2 jam itu kan semuanya menarik, nggak. Ada momen-momen tertentu. Tangkaplah momen-momen itu. Tangkap. Biasanya ya bikinlah video 1 menit saja. Kemudian upload di media sosial kalian. Di WhatsApp kalian, story kalian, WhatsApp di Instagram kalian, Facebook kalian, upload. Tapi jangan pakai nama Edis TV. Pakai nama kalian sendiri. Biar nggak makin banyak nih nama-nama Edis TV. Karena udah terlalu banyak akun Edis TV. Jadi orang bingung mau cari yang mana yang asli. Itu caranya kalau kalian mau mensupport. Ya, atau kalian kalau tidak bisa melakukan yang seperti itu, kalian sibuk sekali, tap layar, follow, share, itu juga bisa.
Ya kan? Atau kalau kalian punya berkat berlebih, ada juga untuk kolekte. Kita mau dirikan rumah apologet di sini supaya kita punya tempat sendiri. Ya. Boleh kalian support. Mampir saja ke beranda, lihat di profil saya itu. Ya. Ada kok semua di situ ya. Jangan naik kemudian jadi acara kita jadi terjeda gitu loh. Nih, saya tampilkan ya bagi yang nggak sempat mampir ke profil. Nih, teman-teman bisa mensupport Edis TV. Ada kolekte di Edis TV ini untuk mendirikan rumah apologet. Tuh, teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Ya. Silakan ditangkap. Kalau teman-teman nanti ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya. Kita lihat lagi ada program diriin rumah apologet, teman-teman. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube saya yang asli, juga bisa lihat tuh ada tulisannya juga di situ, tulisan berjalan. Zelle juga bisa bagi teman-teman yang di US. Ya kalau nggak di US nggak tahu Zelle itu apa. Kalau teman-teman di US pasti tahu apa itu Zelle. Kalau nggak, Anda nggak tahu. Anda kira nanti itu gorengan atau apa gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya minta sekali lagi teman-teman yang Kristen tahan diri, berikan kesempatan kepada yang Muslim untuk naik ya. Oke, kita kasih naik ada Nur Cahaya. Nur Cahaya. Kok malah pendim? Oke, pendim. Pendim 588, Muslim Bang? Oke, terpental lagi. Kita kasih naik ada Nur Cahaya. Ya. Selamat malam. Ya, Nur Cahaya silakan. Selamat malam juga. Silakan nyalakan kamera Nur Cahaya. Nih, lagi nyalain. Silakan. Susahnya mau naik ke Abang Edis nih. Gini, yang bikin napasnya mikrofon agak dijauhkan karena napas Anda bernapas sampai. Karena aku pakai masker. Ya, begini, kenapa Udah. susah naik? Karena saya sudah bilang, yang Kristen-Kristen jangan naik. Karena mereka maksa naik, akhirnya ngantrinya jadi panjang, jadi susah orang mau naik. Oke, Nur Cahaya Muslim. Aku sebenarnya Muslim, Bang. Sebenarnya, coba jangan bernapas dulu, karena begini, suaramu begini loh. Gitu. Coba agak jauhkan dulu, jauhkan mikrofonnya. Begini. Ah, ya. Oke. Saya dengar kok, jangan terlalu dekat. Oke. Iya, dengar. Apa maksudnya sebenarnya Muslim? Muslim, aku dari lahir Muslim. Cuman tempat kerja aku, kawan-kawan aku tuh banyak Kristen. Dan aku sering kan kayak bos aku mau ibadah, aku disuruh tuliskan untuk temanya aku mau pakai ibadah nanti malam. Dan secara nggak langsung aku mempelajarin. Dan setelah bimbang di hati saya itu udah lama. Aku keluar dari tema ya Bang ya. Ini masalah pribadi saya. Terus kurang lebih setahun lah aku menonton Bang Edis TV. Nah di situ aku mulai berani. Yang sudah lama aku pendam ini sudah sekitar 10 tahunan. Cuman aku nih jadinya kayak ngambang. Islam enggak, Kristen belum disahkan di Kristen, keluarga besarku Muslim. Dan aku sendiri pribadi udah gak ngikutin di syariat-syariat Islam itu sendiri. Jadinya aku nih bingung. Cuman beberapa teman saya banyak yang mendukung, mau ngajak untuk membaptis dan segala macam. Cuman saya sendiri belum punya keberanian untuk keluarga besar saya gitu loh Bang. Baik. Jadi banyak wanita-wanita seperti Anda ya Kak Nur Cahaya. Tiap hari hampir di sini sekarang sudah banyak orang yang bersuara karena selama ini tidak berani bersuara. Tapi di channel saya ini tidak boleh ngaku-ngaku. Gak boleh ngaku-ngaku. Kalau cuma ngaku-ngaku semua orang bisa. Muhammad juga bisa kalau cuma ngaku-ngaku. Nah sekarang begini.
Coba apa buktinya bahwa Anda Muslim kemudian Anda sudah ragu dengan agama Islam? Coba bacakan satu surat kah atau bacaan sholat kah? Coba silakan. Ya, sholat 5 waktu hafal, soli fardu, maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Yasin pun aku hafal. Coba surat Yasin, coba. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin awal siratul mustaqim tanzilal azizir rahim. Sah, sudah cukup. Sah, sudah cukup, sah. Coba, apa yang membuat Kak Nur sekarang itu berat mau masuk Kristen? Enggak berat sih, cuma enggak berat. Berarti tinggal masuk Kristen aja. Berat, hati saya memang udah mau, cuman keluarga besar saya bakal dikucilkan, saya pasti bakal dibuang dari keluarga besar saya. Memang saya udah curhat sama beberapa teman Kristen saya, itu memang akan menjadi suatu perjalanan hidup kamu yang ibaratnya Tuhan Yesus aja bisa disalib. Itu penyalipan itu ibaratnya kamu harus bisa melalui itu, dan cuman pada dasarnya pada kenyataannya nggak segampang itu gitu loh, dan harus ada orang yang benar-benar mendampingi saya sampai saya benar-benar sah di Kristen itu sendiri. Oke. Tapi ngomong-ngomong, mohon maaf nih, masih single? Ada suami. Udah ada suami. Suami Muslim? Suami pun sama seperti saya. Oh sama, dua-duanya sama. Nah, sebenarnya ada sih kalau wanita ya, itu sebenarnya ada satu channel sudah saya kami sering ngobrol juga, bisa ngobrol-ngobrol di sana seputar itu. Nanti bisa dikasih tahu gereja terdekat mana, tinggal di mana. Tapi jangan ngomong di sini ya. Saya tahu banyak biasa lah orang-orang pada surup kejang kan. Nah, boleh nanti ngomong sama mereka. Sebenarnya begini, Kristen itu nggak harus di KTP tertulis Kristen. Di KTP Islam aja nggak apa-apa. Daripada nanti warisan KTP hilang. Saya memang masih. KTP saya masih Islam. Di KTP tidak apa-apa tertulis Islam. Nanti kalau dibikin Kristen nanti warisan hilang loh. Nah, biar saja KTP-nya yang Islam. Biarin aja yang beragama Islam KTP-nya, orangnya jangan beragama Islam. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Kita itu harus cerdik. Kita itu juga harus bijak. Gitu loh. Bisa kita menjadi Kristen, tetapi kan tidak harus sampai mengalami hal yang seperti yang tadi Kak Nur ceritakan. Menjadi Kristen itu kan bukan hanya sekedar administrasi, tapi menjadi Kristen itu bagaimana menghadirkan Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana kita itu menjadi orang yang seperti Yesus. Iya. Begitu. Makin mengasihi orang tua, makin mengasihi keluarga, ya kan? Seperti itu. Nanti akan melihat dari perubahan itu sendiri. Dan dengan adanya perubahan seperti itu, malah jadi nanti orang tua malah jadi Kristen. Begitu. Semoga saja. Iya, pelan-pelan lah. Gitu. Nggak harus sampai, saya Kristen. Karena Kristen itu bukan soal ngaku-ngaku begitu, enggak. Atau di KTP-nya berubah gitu, enggak. Kristen itu enggak soal begitu. Begitu. Iya benar. Ya itu sih, lebih ke kapan ya saya ini bisa. Sudah beberapa tahun ini memang saya menunggu saatnya yang tepat, kapan saya ini nggak ngambang gitu. Iya. Banyak yang inbox saya juga sih memang. Cuman daerahnya tuh beda-beda. Kalau yang di daerah Sumatera Selatan itu sudah inbox, Bang. Kalau ada yang dari daerah Sumatera Selatan, coba ini saya khusus yang peduli dengan orang-orang yang dari Muslim, mantan Muslim begitu. Cuman daerah-daerah lain juga ada, Tangerang ada. Nah, cuman nanti Kak Nur di mana nanti boleh nanti inbox nanti saya kasih. Ada satu channel itu kumpulan perempuan-perempuan di sana yang mantan Muslim pada kumpul di situ tuh, tempatnya Kak Yuli. Oh iya. Boleh nanti gabung-gabung cerita di sana sesama kaum wanita kan begitu. Tapi intinya sudah nggak percaya lagi dengan agama Islam ya?
Sudah nggak percaya udah lagi. beberapa tahun saya ninggalkan kayak sholat dan lain-lain, udah enggak. Iya, Banyak bagus lah. kekecewaan saya di Islam itu sendiri. Betul. Saya lulusan dari MTS sekolah Islam, terus MTS. SMA juga di Islam dulu. Iya. Apa hal-hal, boleh cerita nggak hal-hal yang membuat Kak Nur ini akhirnya meninggalkan agama Islam? Banyak dari awal saya kerja itu udah sampai sekarang udah berhenti. Itu bos saya sendiri emang Kristen dan secara nggak langsung kadang minta tolong. Saya nanti malam mau ibadah temanya ini tolong tuliskan ya, kamu muslim nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa bos, kan cuman sekedar nulis aja. Tapi secara nggak langsung saya mempelajari Alkitab itu. Pantes. Dan kayak banyak Pantesan teman-teman ustadz takut kalau orang Islam megang Injil dan Taurat. Takut meninggalkan agama Islam. Iya. Entahlah. Padahal Banyak di kayak- Al-Quran jelas dikatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Tapi ustadz takut. Nah. Iya, dan kayak banyak kayak waktu saya sekolah di sekolah pesantren, kayak hal-hal yang sudah besar nih kan ku ingat, jadinya kayak hal bodoh yang pernah ku pelajarin. Apa Hal-hal itu? kayak ya misalnya ini pembelajaran tentang apa hubungan intim suami istri itu saya dari SMP kelas 3 di MTS kelas 3 itu udah diajarkan. Dan itu mendetail sekali. Nanti kalau kalian sudah bersuami istri, kalau sudah masuk bareng suamimu masuk jangan kalian gini, jangan ya. Kalian tuh Berat baca saudara-saudara bahasanya ini. Sampai segitunya Kalian harus bahasanya. Iya, itu ustadzku sendiri yang ngajar dan Berat, masih ingat jelas di otak. teman-teman. Dia bilang gini, Hmm. kalau sudah keenakan jangan teriak kayak gitu ya, tapi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan sebutlah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan itu ke nabi kita. Jadinya kayak kita kalau berhubungan dengan suami istri jangan merasakan kenikmatan yang enak, tapi merasakan Mengikuti menyebut ya, Muhammad. menyebut sunnah Rasul kita, menyebut nama Nabi kita. Memang. Itu Teman-teman bahasan sekali orang ya. Islam ini memang ya seputar itu ya teman-teman ya. Karena memang ustadznya langsung coba ya kalian dengarkan lagi ya. Ini paling seneng saya dengar ceramah ini. Pernah dengarkan? Yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Iya. Nah. Aku sendiri kalau dengar ceramah yang model-model kayak gitu kayak langsung enak, jijik gitu loh. Apalagi banyak sekali kejadian-kejadian yang ustadz cabulin santri-santriwatinya. Kayak gitu, Iya, saya juga heran ya. Ini jijik semacam gitu. semacam satu fenomena yang sudah terjadi terus menerus. Bahkan zaman saya masih kecil, saya masih ingat. Saya masih kecil dulu. Saya masih ingat dulu. Itu Pak Haji itu kasusnya memperkosa santri-santrinya di penjara itu. Zaman saya masih kecil. Bayangin, saya sudah dengar berita itu. Pak Haji ini di penjara gara-gara melecehkan santri-santrinya. Udah tahun 2025 masih terus-terusan terjadi. Tapi yang saya heran kenapa ibu-ibu masih saja mengantarkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Iya. Sudah tahu kejadian begitu, ibu-ibu. Apa kalian tidak khawatir nanti anak kalian mengalami hal yang tidak baik? Saya mengatakan, coba bawalah anak kalian itu ke sekolah yang jelas. Nanti dibawa ke santri nanti ya gimana? Karena menurut ajaran Muhammad boleh seseorang itu walaupun sudah tua, sudah 50 tahun lebih begitu, boleh menikahi anak di bawah umur. Apa mau itu terjadi kepada anak Anda? Dan sebenarnya tuh ada sih pelajaran Islam yang mungkin mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi
Di luar dari itu semua kayak ajaran yang sangat menohok dan menjijikkan itu diulang-ulang itu diceramahkan, itu yang bikin saya kayak enek gitu loh. Dan kayak seolah-olah sedikit-sedikit bawa agama, sedikit-sedikit bawa nama agama. Dan bahkan teman-teman di sekeliling saya sendiri, emak-emak sendiri, sok-sok suci, sok-sok baik, tapi munafik bawa nama agama, itu paling nggak suka sekali. Iya, karena begini Kak Nur, orang Islam itu bukan dia kalau korupsi banyak. Pejabat-pejabat negara kita, pejabat-pejabat kita yang duduk di pemerintahan-pemerintahan, kalau yang korupsi namanya Muhammad, namanya sangat Islami. Korupsi, Kalau Angelina yang Sonda korupsi, berhijab. Coba Angelina Sonda ya, setelah dia mualaf pakai jilbab, takut makan babi. Tapi kalau korupsi lanjutkan. Saya cuma mau bilang begini, orang Islam itu kenapa sih takutnya itu cuma makan babi? Tapi kalau korupsi, gosip, gibah, jalan terus. Tapi memang Muhammad sendiri yang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan syahadat itu, 2 kalimat itu, dia masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Nah. Dan surga itu ada 7 tingkatan. Surga ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai ke-7. Dan mereka di surga itu katanya, di surga mereka itu diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Itu enak sekali aku melihatnya. Banyak orang Islam tidak tahu itu loh Kak Nur. Bahwa Allah itu akan memberikan rewardnya berupa gadis-gadis yang susunya gede. Nah. Tapi Muslim nanti bilang, orang ini memfitnah. Ya gimana kamu tidak katakan saya memfitnah? Orang kamu baca Arabnya, nggak kamu baca terjemahannya? Kenikmatan yang tidak didapat di dunia. Jadi saya sarankan kepada teman-teman Muslim, kalau baca Quran, bacalah artinya. Kan ada lagunya itu. Tombo ati ono 5 perkarane. Yang pertama baca Quran dan maknanya disuruh membaca. Biar apa? Biar tahu kamu bahwa di situ tertulis bahwa kamu akan diberikan gadis-gadis dengan payudara yang besar. Gimana? Betul. Apa tidak hatimu terobati kalau kamu dijanjikan gadis-gadis yang berpayudara besar? Mungkin bagi sebagian orang yang over kayak gituan, dia merasa wow, senang sekali udah membayangkan. Jadi ya itu seperti itulah. Padahal kalau kita membaca hadis-hadis, kenikmatan tertinggi menurut hadis tersebut itu memandang wajah Allah. Di antara kenikmatan surga itu, yang paling puncak itu adalah memandang wajah Allah. Tapi kesibukan umat muslim di surga bukan memandang wajah Allah. Kesibukan para lelaki dalam surga memecah perawan. Jadi ternyata mereka tidak suka memandang wajah Allah. Itu membuktikan bahwa umat muslim di surga pun melakukan perbuatan yang musyrik. Karena mereka tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah, tetapi mereka menyibukkan diri dengan memecah perawan. Berpesta. Iya, berpesta itu. Tadi kan sudah kita putarkan videonya. Apakah mereka sambil memandang wajah Allah sambil memecah perawan? Saya juga nggak ngerti. Apakah Allah menjadi penonton? Apakah Allah membawa kamera yang sangat besar? Syuting nih, lihat nih umatku. Mereka sedang sibuk memecah perawan. Nah, disuting kan sama
Tapi kalau saya bilang begitu, dibilang, Bang, bahasamu kok seperti itu sih. Tapi kan memang benar. Banyak benernya. Makanya disitulah saya kurang ininya dari meragukan hal-hal yang seharusnya kita lebih pelajari ke hal-hal yang positif, yang baik-baik. Hal-hal sepele yang diulang-ulang kayak apa, wanita kalau sedang haid nggak boleh begini, harusnya seperti ini, aturan-aturan yang bahkan tahu. Muhammad mengklasifikasi wanita, anjing hitam dan keledai itu dalam satu kelompok yang membatalkan sholat. Aisyah aja sampai protes itu. Mengapa kamu samakan kami kaum wanita dengan anjing, katanya. Loh, ada ayatnya. Bagaimana Aisyah berkata demikian? Nih, bentar ya, saya tunjukkan ya. Bentar. Saya tunjukkan. Ketika Aisyah menolak disamakan dengan anjing. Nih, perhatikan ya. Disangkain saya bohong, teman-teman. Ketika istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai dan juga anjing, ada juga nih, saya bacakan. Aisyah adalah sosok kritikus hadis ulung. Banyak kisah Aisyah yang mengkritik beberapa periwayat hadis yang dilakukan oleh sahabat. Beberapa hadis yang diriwayatkan tersebut biasanya dianggap oleh Aisyah kurang lengkap atau sang sahabat tersebut kurang memahami konteks. Nih saya bacakan ya. Nih. Dikisahkan dalam Al-Jabah apa ini ya? Iradi dan seterusnya ditulis oleh Badruddin dan seterusnya dikisahkan dari Abu Hurairah, Umar, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Perhatikan apa kata Aisyah. Ada sebuah hadis berkata begini, 3 hal yang dapat membatalkan sholat seseorang, yaitu perempuan, keledai, dan anjing hitam. Mendengar hadis tersebut, Aisyah kemudian marah kepada Abu Hurairah karena telah menyamakan perempuan dengan keledai dan anjing hitam. Tapi Aisyah mau marah gimana? Yang ngomong Muhammad? Yang ngomong Muhammad. Aisyah berkata, betapa buruknya kalian yang menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Nah loh. Jadi mau pilih mana? Mau pilih Aisyah apa mau pilih Muhammad? Kalau mau ikut Aisyah, ikutin omongan Aisyah. Kata Aisyah, Allah tidak pernah dilihat oleh dia selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Serba salah. Kalau ngikutin Muhammad, maka harus mengelompokkan perempuan dan anjing dan keledai sebagai hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau ngikutin Aisyah ngomong, aku tidak pernah melihat Tuhanmu, Tuhannya Muhammad, selain daripada begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Dilema. Begitu. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya, Kak Cahaya Nur Cahaya. Oke, saya turunkan dulu ya. Terima kasih, selamat malam. Boleh nanti, mungkin nanti ada yang inbox yang Kristen, yang terutama yang wanita ya. Kalau yang laki-laki dicuekin aja. Yang wanita-wanita itu biasanya nanti ada yang khusus di bagian-bagian pekerjaan seperti itu. Oke? Oke. Baik, saya turunkan ya. Terima kasih, saya turunkan. Ya teman-teman ya, sudah semakin banyak ya orang-orang yang sudah bersuara. Ya seperti itulah ya. Nirjanah. Terima kasih. Nirjanah. Ya selamat malam Nirjanah. Malam. Bang Edi, silakan Kak Nirjanah, nyalakan kamera dulu. Iya, tolong dibantu.
Oke, saya bantu saya. Oh, belum bisa ternyata. Belum bisa ya? karena pengikutnya masih Halo. Masih 103 followers. Mohon maaf ya. Bagaimana ya open cam-nya? Iya, tetap cara bisa menyalakan kamera, followersnya itu harus mencapai sekian. Oh gitu. Ada ya, thresholdnya ya, yang harus kita inikan, yang harus kita. Saya mau bilang ini sih Bang Edis, saya kan mualaf, jadi saya jadi kecewa jadi mualaf karena pernah nonton ini Bang Edis bilang apa namanya berdusta Muslim itu berdusta dalam beberapa hal gitu. Ternyata saya masuk Islam tuh karena saya cinta betul dengan suami saya. Terus sekarang saya merasa kecewa karena dia sering bohong, terus bohong di dalam rumah tangga tuh sering penuh Karena dengan ajaran kebohongan. Iya, suami saya tuh penuh dengan kebohongan. Saya masuk Islam itu saya nggak nyangka. Terus saya nonton di Bang Edis ini ada kata-kata yang bilang apa namanya Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal. Oh, iya. Jadi saya tanya di suami saya, kamu berbohong tuh demi kebaikan? Pernah dia bilang gitu. Iya. Oh, jadi sekarang saya baru sadar Bang Edis karena saya mau kembali lagi ke Tuhan Yesus gitu. Saya merasa pelan-pelan berdosa. Iya. Pelan-pelan. Bila perlu diajak suaminya juga untuk sadar dan bertobat dari ajaran Muhammad. Iya. Baik. Tapi saya ini Kak Nirjana, iya. Karena kita ada peraturan bahwa yang naik itu wajib menyalakan kamera. Jadi nanti kalau sudah bisa menyalakan kamera, baru bisa naik lagi ya. Baik, terima kasih. Oke, saya turunkan malam, ya. Oke, baik. Ya. Shalom, selamat malam. Saya turunkan. Ya teman-teman ya, mohon maaf sekali, peraturan adalah peraturan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau naik, pastikan kamera sudah bisa dibuka ya. Followers Anda harus mencapai berapa gitu, jumlah tertentu gitu. Beda-beda karena ada yang 500 sudah bisa, ada yang 1000 baru bisa. Gitu. Ya Linda, silakan nyalakan kamera. Linda. Halo. Linda sudah naik, jangan malah dibisu-bisukan. Nah, kan? Oke, kita kasih naik ada ini ada Amira Yasmin. Ini banyak teman-teman yang Kristen, tolong dong teman-teman jangan naik, teman-teman yang Kristen. Jadi yang mau Islam yang mau naik itu malah terhalang-halangi loh ya. Amira Yasmin, silakan nyalakan kamera. Nah, terpental. Amira Yasmin, kita kasih naik ada sebentar. Ntar ada yang nelpon teman-teman. Ada yang menelpon. Saya tidak bisa ditelepon ya. Kalau lagi siaran saya tidak bisa ditelepon. Karena kalau saya angkat nanti terputus siaran kita teman-teman. Kita kasih naik ada Acang Saputra. Oke, Acang Saputra. Oh ini ya sudah. Acang Saputra, selamat malam. Maaf bang, saya orang Kristen. Salah kepencet tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada sabar ya. Gabil Setiawan. Gabil Setiawan. Ya, selamat malam Gabil.
Kabil, Anda sudah naik, jangan dibisu-bisukan. Begitu sulitnya teman-teman. Ini Ustadz nih. Tapi Ustadz saja naik itu nggak berani ngomong, dibisukan mikrofonnya. Bagaimana dengan orang-orang awam? Berat saudara-saudara. Baik, kita turunkan ya. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Apriyandi Saputra. Apriyandi Saputra. Ya, Apriyandi Saputra, selamat malam. Selamat malam, Bang Edis. Ya, selamat malam juga Bang Apriyandi. Gimana Bang Muslim? Ya, kabar baik, baik. Gimana kabar di sana? Alhamdulillah sehat aja. Baik. Iya Bang, Muslim memang ya. Apa ya, silakan judulnya Bang. nih? Judulnya hari ini adalah ternyata Muhammad dan juga umat Islam takut dengan Taurat dan Injil walaupun di dalamnya terdapat kebenaran. Gimana? Kata Bang Edis. Bukan, kata literasi Islam itu sendiri. Nggak ada tuh. Baik. Dari mana? Baik. Tapi sebelum ke sana dulu, saya tanya dulu, benarkah di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran? Coba. Enggak, benar nggak di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran? Nggak ada. Nggak ada. Baik. Kita tunjukkan di dalam surat Al-Maidah. Bentar ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44 ya Bang ya, saya bacakan. Saya balik ya kamera saya ya. Oke, ya. Baca sendiri ya. Baik, saya baca sendiri. Karena umat muslim kan sudah malas Bang baca Bang. Mereka kan malas membaca. Baik. Ini surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah. Surat An-Nisa ya, ayat yang ke-46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran mengatakan tidak bahwa Taurat dan Injil itu adalah kitab yang memberikan petunjuk dan cahaya? Nggak percayalah Bang. Nggak percaya dengan Al-Quran. Loh ini Al-Quran Bang yang ngomong Bang. Coba baca Al-Quran tuh. Ini, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Betul, baca itu yang hadis itu Bang. Al-Quran tuh baca. Iya, sebelumnya saya tanya dulu, Anda percaya dengan ayat ini nggak? Ya percayalah Bang. Oke, di sini dikatakan bahwa dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Karena itu kan bisa diedit Bang. Diedit. Baik. Kita balikan dulu ya, kita balikan ke depan biar nanti saya nggak dibilang edit ya. Saya balikan. Surat An-Nisa. Bentar ya. Waduh, memang mereka ini sangat nekat yang nyata ya. Ya memang nyata Bang. Muslim itu nyata nekatnya. Al-Maidah 44. Nih ya, sudah saya ketik ya Bang ya di sini ya. Al-Maidah 44 ya. Kita pencet. Oke. Keluarkan Al-Maidah 44. Kita bikin terjemahan dulu, terjemahan. Terjemahan.
Al-Maidah 44 terjemahan. Saya bacakan. Apakah saya mengedit-ngedit? Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya. Ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya, di dalam kitab Taurat ada petunjuk dan cahaya. Betul atau salah? Salah. Salah. Inilah yang saya bilang teman-teman, saking orang Islam itu sangat benci dengan Taurat dan Injil. Karena mereka tidak membaca Al-Quran. Mereka itu hanya mendengarkan ujaran-ujaran kebencian dari ustadz-ustadznya. Bang Edis percaya sama apa Google? Oke, abang punya Al-Quran nggak di rumah? Oh, ada di rumah. Ada. Apakah Anda masih sudi untuk membacanya? Ya sudi lah. Ya sudah, silakan buka. Ya silakan buka. Kita. Kok muka sekarang? Katanya sudi membacanya. Ternyata Anda sudah tidak sudi lagi membacanya. Ya. Gimana? Itu baca Quran itu saat kita sembahyang habis sembahyang itu kan baca Quran gitu. Jadi kalau sekarang nggak bisa baca Quran. Bukan nggak bisa baca. Terus kenapa Anda malas mengambilnya? Untuk apa bang? Katanya untuk membuktikan apakah yang saya katakan itu bohong atau tidak. Ayat berapa tuh? Nanti Surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Surat An-Nisa ayat yang nih ada banyak itu bang. Al-Maidah 44. Banyak. Coba satu itu aja dulu. Al-Maidah 44 coba. Ya nanti kita baca, kalau nggak ada itu nanti saya kita terjun dari Monas. Kalau yang saya katakan itu tadi tidak sesuai dengan Al-Quran yang ada di rumahmu, saya terjun dari Monas. Silakan ambil. Oh jadi oke lah, nanti kita baca nanti. Aman itu. Kok nanti? Baiklah, karena Anda termasuk orang-orang yang malas, saya akan bacakan dulu satu ayat. Sebentar. Dan tahukah kamu siapakah orang-orang yang nekat itu? Yaitu mereka yang telah diberikan kepadanya petunjuk dan kebenaran, tetapi mereka tidak mengimaninya. Dan siapakah orang-orang itu? Yaitu orang-orang yang seperti Apriandi Saputra. Dan tiadalah orang-orang yang seperti Andi Saputra itu, melainkan dia harus ditendang dari Edisti. Tendang dia, jer. Ayo silakan. Gimana Anda ini mau ngajakin diskusi? Baca saja Anda tidak mau, gimana? Renita, la 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 la. Renita, la 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 la. Ya silakan Renita. Nah kaburlah. Kita kasih naik ada Aditya. Aditya, oh malah Budi Utomo. Budi Utomo, ini sekolahan yang tukang kalau di Jakarta ini. Selamat Budut perang sama ini nih kerjaannya. Silakan. Budi Utomo Muslim bang. Halo? Buddha bang. Oh Buddha. Boleh menyalakan kamera bang? Buddha bang, Buddha. Ya boleh menyalakan kamera. Bisa dibantu bang? Saya bantu dari, oh belum bisa bang.
Anda belum bisa menyalakan kamera karena followers masih 140 akun baru ini. Di sini mohon maaf Bang, syaratnya di sini. TikTok, Bang. Ya, di sini syaratnya itu harus bisa menyalakan kamera. Kalau Abang baru bikin TikTok, itu nggak bisa. Anda harus punya TikTok tuh yang asli, ori, sudah lama dipakai, begitu. Mohon maaf ya Bang ya. Gitu ya Bang ya. Iya, mohon maaf sekali Bang, mohon maaf sekali Bang. Karena udah peraturannya Bang, kita sudah bikin peraturan. Kalau mau naik ke sini, pakailah akun asli, pakailah akun yang sudah lama Anda pakai. Ya kan, teman-teman Anda juga sudah banyak di dalamnya, begitu ya. Yuk. Kita kasih naik ada Amira Yasmin. Amira Yasmin tadi sudah naik kalau nggak salah. Ya, Amira Yasmin. Halo, selamat malam. Selamat malam, Amira Yasmin. Silakan nyalakan kamera. Aduh, udah mulai nguap. Ya, Amira Yasmin Muslim, Bang. Iya, Muslim. Tapi wajahnya kenapa separuh, Bang? Separuh wajahku. Ya, coba beda, Bang, agak naik sedikit, Bang. Iya, agak naik sedikit. Agak naik, Bang, sedikit, Bang. Jangan malu-malu, Bang. Masa jadi orang Islam malu sih, Bang? Iya, ada. Gimana, Bang? Ya, apa temanya, Bang? Jangan beginilah Bang wajahnya Bang. Naikkan begini loh. HP-nya itu hanya mudah sekali loh. Turunkan HP-nya, turun sedikit. Banyak kalian nonton Bang. Loh, iya. Kalau Anda bangga dengan Islam, kenapa Anda harus takut dengan penonton? Iya. Udah. Oke, Amira Yasmin, saya tanya sekali lagi. Abang Muslim? Iya, Muslim. Oke, sudah lama Bang nonton Edis TV? Udah 2 bulan sih kayaknya. 2 bulan. Oke. Apa yang mau Abang utarakan? Silakan. Ya, ini temanya apa, Bang? Temanya sebenarnya masalah tentang Muhammad dan juga umat Islam yang takut akan kebenaran Taurat ataupun Injil. Ya. Lanjut Bang. Gimana? Kenapa Muhammad takut dengan kebenaran Taurat dan Injil dan juga umat Muslim? Kenapa dia takut, Bang? Ya itu, makanya itu yang saya tanyakan. Saya juga baru dengar juga ini ayatnya ini. Oke, pernah dengar bagaimana ada sahabat Muhammad yang membawa kitab Taurat ke hadapan Muhammad? Belum. Oke, jadi dalam riwayat tersebut, sahabat tersebut membawa kitab Taurat kepada Muhammad dan menyuruh Muhammad untuk membacanya. Tetapi ketika Muhammad membacanya, raut wajah Muhammad itu berubah, marah dia. Ya. Nah, lalu karena akibat kemarahan dari Muhammad itu, sahabat yang membawa kitab Taurat itu berkata, "Aku ridho Muhammad sebagai nabiku." Nah, takut dia. Iya, saya percaya Muhammad nabiku. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, bukankah di dalam Al-Quran terdapat ayat yang mengatakan di dalam Taurat itu terdapat petunjuk, pengajaran, cahaya, kebenaran. Tapi kenapa ketika kitab itu dibawa ke hadapan Muhammad, Muhammad malah jadi marah-marah? Gak pernah dengar, Bang. Oke lah, Abang belajar dulu lah ya agama Islam Bang ya. Iya. Oke lah, belajarlah dulu Bang. Nanti kalau kita terus-teruskan, banyak lagi nanti yang inbox saya. Dimarahin terus, kamu beraninya ya sama orang Islam yang gak tahu apa-apa. Begitu loh. Abang ada masalah apa dengan Islam? Ada masalah apa? Nggak ada masalah apa-apa Bang. Hanya kenapa selalu menghina begitu? Menghina? Iya, kenapa
kenapa selalu menjelek-jelekan? Coba di mana Bang menjelek-jelekannya Bang? Ya Bang, kayaknya tiap hari saya lihat itu menghina mulu. Tujuan Abang apa ya Bang? Oke, baik. Saya tanya dulu sama Anda. Apa definisi menghina? Ya menghina, menjelek-jelekan Nabi Islam. Menjelek-jelekan. Ketika saya mengatakan bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur, apakah itu fakta atau merupakan fitnah? Itu fakta itu. Fakta. Ketika saya mengatakan Muhammad menyuruh orang yang sakit minum kencing onta, apakah itu fakta atau fitnah? Kayaknya itu fitnah itu. Nggak mungkin dong. Bukan, nggak masuk logika Bang. Iya, makanya saya bilang alasan Anda masih Islam karena Anda belum tahu Islam itu apa. Seandainya Anda tahu Islam itu apa, di detik itulah Anda akan meninggalkannya. Baik. Kita akan tunjukkan bahwa minum kencing onta itu adalah ajaran Muhammad. Anda tidak percaya kan? Saya balik dulu kamera saya. Oke. Anda tidak bilang tidak masuk akal. Nanti setelah Anda tahu itu Muhammad, tiba-tiba masuk akal. Makanya orang Islam kalau udah ngomong Muhammad, akalnya udah nggak dipakai lagi. Baik. Saya akan tampilkan. Oke, Bang lihat ini. Iya. Mbak Putri nih, sudah mau bersedia nih menunaikan tantangan minum susu onta. Dapat hadiah dari jamaah urunan 50 real. Masya Allah, bismillah. Duduk dulu Kak. Mengamalkan sunnah insya Allah, artinya nanti bilang boleh, kita coba walaupun seumur hidup sekali ya. Bismillah. Yaudah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Itu kencing. Sekarang saya tanya dulu Anda Bang, sebelum saya lanjutkan. Anda masih tidak percaya bahwa Islam mengajarin minum kencing onta? Iya. Sekarang sudah Tapi percaya? sepertinya tuh fitnah itu Bang, sepertinya. Oke, sebelum kita lanjut, Anda mengatakan bahwa itu ajaran gak masuk akal, ajaran gila, betul? Iya. Baik. Saya akan tunjukkan bahwa itu adalah ajaran anak yang Anda percaya sebagai nabi. Saya akan putarkan ya. Apakah boleh meminum kencing onta? Saya akan putarkan ceramah dari ustadz-ustadz bahwasanya minum kencing onta itu adalah sunnah Rasul. Ya, siap-siap nanti Anda. Berani nggak Anda masih mengatakan lagi bahwasanya itu bukan ajaran yang sehat? Tunjukkan. Iya. Sabar ya. Kenapa mereka mau Bang minum kencing unta? Yang malu siapa? Enggak, kenapa mereka mau minum kencing unta? Karena ngikutin Muhammad. Nih, dengerin. Bentar, saya ulangin ya. Bentar, saya ulangin ya. Coba. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama mukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan? Dan seterusnya, Anda nih. Sekarang Anda sudah percaya bahwa itu ajaran Muhammad? Ya menurut saya kalau beneran itu ucapan Nabi Muhammad, menurut saya Nabi Muhammad kan juga manusia Bang ya. Mungkin dia nggak salah, nggak luput dari salah Bang ya. Berarti dia lagi Muhammad, berarti ajaran Muhammad error, nggak masuk akal, nggak sehat gitu ya? Iya, bukan masalah errornya, mungkin kan dia manusia. Tiba-tiba ya. kan, tiba-tiba.
Karena Bisa selama dikatakan ini dia kan Muhammad salah itu juga, Tuhan kalian. Coba Ya. dengar. Nggak perlu. Bang, saya mau Anda konsisten dengan ucapan Anda. Barusan tadi ada katakan bahwa, ini dia kepalanya begini, saya ikutin aja lah, nah ini begini karena begini. Oh iya, iya. Barusan tadi Anda mengatakan bahwa Pinter kali abang ini. iya, karena Anda begini terus kok, gimana? Nah, gini, barusan tadi Anda katakan bahwa ajaran minum kencing onta itu ajaran nggak sehat, nggak masuk akal, betul? Iya. Nah, ternyata setelah didapati bahwa itu ajaran Muhammad, kesimpulannya adalah Muhammad menurut Anda mengajarkan ajaran yang tidak sehat. Setuju? Ya seharusnya kita kan bisa memilih, Bang. Ya kalau Enggak, sebelum menurut Anda, berarti menurut nalar Anda, Muhammad mengajarkan hal yang nggak sehat, betul? Ya siapa tahu itu teman-temannya yang fitnah, Bang. Nah, kan? Memang berat, teman-teman. Ya bukan, Bang. Saya kan berat. Ya kan saya mencoba untuk mencoba untuk melindungi nabi saya kan, Bang. Oke, berarti hadis itu berisi fitnah kepada Muhammad. Setuju? Ya setuju, mungkin fitnah itu. Kalau hadis itu berisi fitnah kepada Muhammad, masih pantaskah Anda menyimpan buku itu di rumah? Saya nggak punya bukunya, Bang. Nah, makanya setujukah Anda bahwa semakin orang membaca hadis, maka semakin dekatlah dia untuk membuang hadis itu ke tong sampah. Setuju? Ya kan nggak semua harus dinalar, Bang. Kita kan bisa. Kita kan manusia sempurna, Bang. Ini standar ganda terus nih. Gini aja dah, gini. Kamu beli hadis, oke? Ya. Terus kamu buka isinya. Minumlah kencing onta, gitu. Dan kamu tidak setuju. Ini fitnah kepada nabiku, ini fitnah ini. Ya. Nah, menurut Anda buku tersebut layak disimpan di rumah dibaca anak Anda atau layak dibuang dijadikan untuk bungkus pecel? Coba. Jawab. Ya kita jangan simpulkan begitu, Bang. Jadi kita yang ambil yang baiknya aja. Kalau menurut kita nggak masuk akal, kita buang aja gitu. Nah, menurut Anda masuk akal nggak tadi? Ya menurut saya nggak masuk akal kalau. Oke, menurut Anda layak dibuang nggak? Minum kencing utang. Ya jangan juga, Bang. Jangan dibuang gimana? Ini kan gimana ini gimana? Bukunya tidak masuk akal. Bukan, bukunya berisi fitnah kepada Muhammad, tapi jangan dibuang ya bagaimana? Ya kan Nabi Muhammad kan hanya manusia, Bang. Mungkin dia nggak luput dari salah gitu ya kan. Dia bukan Oke, sebentar. Tuhan. Pertanyaan saya, itu omongan Muhammad atau omongan yang fitnah terhadap dia? Jadi menurut saya secara akal menurut saya bukan Nabi Muhammad yang ngomong mungkin. Oke, berarti itu buku itu berisi fitnah kepada Muhammad. Dia, ya mungkin fitnah kali. Oke, kalau berisi fitnah, apakah Anda menyimpan buku itu? Nggak ada. Berarti Anda setuju bahwa hadis harus dibuang dari rumah Anda? Ya kalau itu yang nggak baik jangan didengar, Bang, jangan dimasukin. Simpel pertanyaan saya. Apakah Anda setuju bahwa hadis harus dicampakkan dari rumah Anda? Ya jangan dibuang juga, Bang. Nah, kan pusing saya ini pusing. Katanya berisi fitnah kepada Rasul. Tapi bukunya disimpan-simpan. Berarti Anda sebagai orang yang ada di pihak orang yang memfitnah Rasul tersebut. Gimana sih Anda ini? Anda di pihak Muhammad atau di pihak orang yang menuduh Muhammad? Ya saya di pihak Nabi Muhammad dong, Bang. Kan Oke. Saya. Kalau Anda di pihak Muhammad, berarti Anda biarkan tidak buku itu yang berisi fitnah kepada Muhammad itu ada di rumah Anda, dibaca oleh anak-anak Anda? Ya ntar kalau anak saya tanya, kita jawab aja itu bohong itu, begitu aja, Bang. Kalau bohong kenapa ditaruh di sini, Papa? Kalau bohong kenapa ditaruh sini? Ya kita kan sebagai manusia, Bang, ya kita kan punya akal, Bang. Jadi kita yang jelek kita buang aja, Bang. Iya, makanya saya bilang tadi kenapa tidak dibuang. Susah ini orang nih. Susah berat. Oh, tambahin teman-teman Bodrek, Panadol, bener-bener teman-teman. Bodrek, Panadol, Paramek, tambahin lagi.
Enggak, Ini gimana? maksudnya abang mau jawaban saya dari apa maksudnya? Maksudnya abang mau jawaban saya yang kayak gimana gitu loh. Saya ingin Anda itu konsekuen dengan jawaban Anda sendiri. Konsisten Kan dengan sudah. jawaban Anda sendiri. Kita kan manusia punya akal bang ya. Jadi kita ya ambil yang baiknya aja, yang jeleknya jangan kita lihat, jangan kita dengar gitu loh. Oke, berarti itu jelek betul? Betul, jelek itu. Oke, Sebenarnya kalau itu jelek, kayaknya- kalau jelek Anda mau simpan di rumah? Ya simpan aja nggak apa-apa lah. Simpan aja di Berarti rumah. Berarti kan dia bukan manusia sempurna bang. Loh, Nabi Muhammad katanya kan manusia, Bang, katanya bukan Tuhan, Bang. fitnah kepada Muhammad. Ini gimana sih? Enggak, saya Iya, pengen tahu maksudnya dulu kan itu Nabi Muhammad- fitnah kepada Muhammad apa Muhammad yang salah mengatakan itu? Ini menurut saya itu fitnah dari teman-temannya bang. Mungkin ada Kalau yang- fitnah ada yang berarti suka salahnya sama bukan beliau, pada gitu. Muhammad, betul? Ya betul. Nah, kalau salahnya bukan pada Muhammad, kenapa Anda katakan Muhammad tidak sempurna? Ya kan Nabi Muhammad manusia bang, bukan Tuhan. Jadi Iya, wajar dong, Bang, menjadi salah. pertanyaan saya, kenapa Muhammad yang tidak salah, lalu Anda salah-salahkan dia? Dengan mengatakan Muhammad kan Enggak. hanya manusia biasa, seolah-olah Anda mengakui bahwa Muhammad itu salah. Iya, emang salah kan dia manusia bang, bukan Salahnya Tuhan, dia Bang. apa? Ya kan dia sekedar manusia bang. Manusia pasti Masa salah jadi bang. manusia kok salah? Ini gimana? Iya, Apa Bang. salah jadi manusia? Ya kan salah bang, kok nggak semua dia benar kan. Ada yang Oke, salah, apa kesalahan wajar, dia? Bang. Kesalahan dia apa? Ya banyak lah bang, nama juga manusia bang. Ya, contoh kesalahan Muhammad satu aja, jangan banyak-banyak, satu aja. Aduh. Baca-baca dulu lah bang kalau gitu. Iya, gitu dong. Bilanglah, Bang, saya mau belajar dulu. Itu baru enak daripada Anda ngeyel terus. Kalau Ya, Anda ya. akui, saya belajar dulu, Bang. Saya dengan sangat senang mengatakan silahkan. Gitu. Ya, tapi kan saya sebagai muslim bang membela nabi saya bang. Yang Anda bela dari apa? Ya dari Nabi Muhammad lah bang, itu kan memang Dari jelas tuduhan tadi bahwa kita, dia Bang. menyuruh minum kencing. Ya enggak bang. Kalau menurut minum kencing kita kan punya logika bang. Apa kita Oke, minum? gini saja. Kita Emang nggak coba ada- bahas yang lain. Gini, Anda tahu nggak bahwa Muhammad berhalusinasi? Halusinasi dari apa bang? Dia disebutkan di dalam riwayat, dia kena sihir. Lalu dia berhalusinasi, halu dia, sebulan lamanya dia halu. Ah saya nggak pernah dengar tuh bang. Nah, makanya saya bilang Anda masih Islam karena Anda tak tahu. Coba Bang. tunjukin itunya. Waduh, minta tunjukin lagi dia teman-teman. Aduh. Ya biar saya tahu bang, makanya kan nanya bang. Baiklah ya teman-teman ya. Aduh, kita mengajari mereka ini. Baik. Ajarin lah bang, biar pinter bang. Baik. Saya bukakan hadisnya ya. Ya siap. Dampak dari Muhammad kena sihir. Perhatikan ya, perhatikan. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubat bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang istri ingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Maka yang terjadi pada saat itu, Nabi SAW berdoa kepada Allah setelah sebulan. Jadi sebulan dia tidak tahu dia itu ngerjain apa. Berhalusinasi dia. Contoh misalnya, apakah dia sudah tidur dengan istrinya Aisyah atau belum, dia nggak tahu. Namanya halu. Sebulan dia halu. Coba, sekarang Anda sudah akui nggak bahwa Muhammad halu? Enggak. Nah, nggak lagi. Baik, kita tunjukkan lagi. Memang luar biasa mereka ini teman-teman ya. Saya putarkan lagi. Kalau cuma satu orang yang ngomong mungkin Anda nggak percaya ya. Kita putarkan yang lain ya. Benarkah Muhammad pernah kena sihir dan dia berhalusinasi? Baik. Saya itu tidak mau ngomong sendiri omongan saya. Pasti kalian tidak percaya. Nih, perhatikan. Saya putarkan ya. Bentar. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena
kena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya, kemudian dimasukkan di gayung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut. Ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah SAW. Dan efeknya kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi bukan berhalusinasi. Sudah diakui sekarang Muhammad halu? Itu halusinasinya berapa lama, Bang? Sebulan, udah dibilang sebulan. Dia sebulan lamanya halu. Kok bisa lama sekali sebulan, Bang? Makanya itu. Dia halu, Bang. Mungkin cuma 2 hari kali. Sebulan gimana sih lamanya? Udah, saya puterin lagi ya. Aduh, udah dibilang sebulan kok. Gimana sih Anda ini? Perhatikan. Salah kali Ustadz itu, Bang. Salah kali Ustadz itu. Sebentar ya, nih. Dan efeknya kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi bukan. Baik. Berapa lama dia berhalusinasi? Perhatikan. Berhalusinasinya dia selama sebulan. Perhatikan. Nabi SAW pernah disihir oleh Ubay bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran. Berapa bulan? Oh iya, sebulan. Sebulan. Nih, coba nih kita Ustadz yang lain. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11 ayat. Pernah dia kena sihir, sebulan dia halu. Terus kalau dia disihir sebulan dia ngapain aja, Bang? Halu dia halu. Itu Ustadz itu bisa dipertanggungjawabkan nggak sih, Bang, omongannya itu? Masa Anda mau meragukan Abdul Somad? Abdul Somad udah ngomong, Khalid Basalamah sudah ngomong, Ustadz Syam sudah ngomong, mau siapa lagi yang Anda percaya? Enggak, soalnya Ustadz ini beda-beda, Bang, pendapatnya, Bang. Ada yang bilang sebulan, ada yang bilang 2 hari, atau bilang seminggu. Kan mereka tuh nggak sebulan satu lamanya. dia, Bang. Tapi gini saja. Menurut Al-Quran, gini saja, saya tanya, Anda percaya Muhammad orang beriman nggak? Siap. Saya percaya. Anda percaya Muhammad orang bertakwa? Iya. Menurut Al-Quran, bisa nggak orang yang beriman dan bertakwa dipengaruhi setan? Ya bisa aja sih, Bang. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 99, perhatikan ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Apakah bisa orang beriman itu dipengaruhi setan ya? Coba. Ini surat An-Nahl ayat 99. Coba Anda yang baca. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Bertawakal. Iya, bertawakal kepada Tuhannya. Apakah Muhammad termasuk orang yang bertawakal dan beriman? Iya, beriman. Kalau Muhammad termasuk orang yang bertawakal dan beriman, apakah setan bisa ada kekuasaannya atas Muhammad? Bisa. Ini tidak bisa loh. Itu hadisnya benar gak itu, Bang? Ini bukan hadis, Bang. Surat An-Nahl 99. Ini loh, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya. Baca tafsirnya ya, nih. Baca tafsirnya nih. Sesungguhnya setan tidak mempunyai kemampuan menguasai orang-orang. Aduh. Bentar. Nih ya, baca tafsirnya.
Sesungguhnya setan tidak mempunyai kemampuan menguasai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada Tuhan mereka. Jadi menurut ayat ini bisa nggak setan mempengaruhi? Ya harusnya nggak bisa sih Bang. Nggak bisa. Sekarang saya tanya, Muhammad kena sihir? Ya. Sihir dari mana? Dari Yahudi. Iya, dari setan bukan? Iya, dari setan. Dari setan. Muhammad kena pengaruh setan? Iya. Nah, berarti kesimpulannya Muhammad termasuk orang yang beriman atau bertawakal nggak? Beriman Bang. Nah, tuh. Berat, ya kan Nabi Muhammad berat. Berikanlah ya, saya Bang. bodrek teman-teman. Ya bukan Bang, ini Nabi Muhammad kan manusia bagaimana? Bang. Abang aja yang tadi katanya dia beriman seolah-olah dan dia bertawakal. Kalau beriman dan bertawakal tidak bisa kena pengaruh setan. Gimana sih? Aduh, makanya saya bilang Bang, jangan buru-buru Anda katakan kenapa Anda Edis kerjanya ini hanya memfitnah Muhammad. Saya tidak memfitnah. Abang memfitnah terus soalnya. Apa untungnya buat abang coba lah? Kok memfitnah? Ya saya tanya untungnya buat abang apa? Masa juga? Memfitnah? Udah ditunjukin fakta-faktanya kok memfitnah terus? Gimana Anda ini? Anda ini tiada lain adalah orang-orang yang nekat. Udahlah, gini saja. Saya sarankan besok Anda kalau naik didampingi oleh Ustadz, oke? Ya kita kan bisa berpikir Bang ya. Enggak, Anda udah nggak bisa berpikir. Gitu. Anda udah nggak bisa berpikir. Udah parah, Anda udah dol. Ibarat barat itu udah dol. Masa saya harus nurutin abang terus? Bukan nurutin, saya menyuruh Anda berpikir menggunakan akal sehat. Mana sih Anda ini? Aduh, udah sampai. Ya ini saya udah menggunakan akal sehat, Bang. Aduh, udahlah ya. Ya masa lanjut lagi. Yang salah kita bela, kan enggak Bang. Udah, Anda belajar dulu. Sakit kepala saya dibikin. Sampai lelah dan haus. Mari kita mulai dari sini, mengapa ada yang berani mengatakan bahwa Yesus adalah pendusta? Tuduhan ini muncul karena perbedaan pandangan yang sangat mendasar antara Islam dan Kekristenan mengenai siapa Yesus itu. Dalam Islam, Yesus atau Isa diakui sebagai nabi besar, bahkan disebut Al-Masih. Namun, Islam menolak klaim bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa dia mati disalib, dan bahwa dia bangkit dari kematian. Bagi umat Muslim, keyakinan Kristen dianggap sebagai penyimpangan dari tauhid. Dan ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," Yohanes 14 ayat 6, pernyataan itu dianggap terlalu eksklusif, dan, bagi sebagian orang, itu dianggap sebagai kebohongan besar. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah itu benar? Apakah Yesus sedang berdusta, atau sedang berkata benar tentang jati dirinya? Seorang penulis besar Kristen, C.S. Lewis, pernah mengatakan, seseorang yang hanya manusia biasa dan berkata hal-hal seperti yang Yesus katakan, bukanlah guru moral yang baik. Dia hanya bisa jadi tiga hal, gila, pendusta, atau benar-benar Tuhan. Dengan kata lain, Yesus tidak memberi kita ruang untuk menyebutnya sekadar nabi atau guru bijak. Pernyataannya tentang dirinya begitu radikal dan absolut. Bayangkan, siapa yang berani berkata bahwa dirinya bisa mengampuni dosa, bahwa dia akan datang sebagai hakim atas seluruh dunia, bahwa siapapun yang percaya kepadanya akan hidup selama-lamanya. Orang biasa tak akan berani mengklaim itu, kecuali ia gila, menipu, atau memang berkata yang sebenarnya. Mari kita uji tuduhan ini dengan adil. Apakah ada catatan dalam Injil bahwa Yesus pernah berdusta? Tidak ada. Bahkan para musuhnya pun kesulitan menemukan kesalahan dalam perkataan dan perbuatannya. Dalam Yohanes 8 ayat 46, Yesus menantang para penentangnya, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Tidak ada yang menjawab. Ketika diadili secara tidak adil oleh penguasa agama Yahudi dan oleh Pilatus, tuduhan terhadap Yesus lemah dan saling bertentangan. Mereka bahkan harus mencari saksi palsu untuk menjeratnya, Matius 26 ayat 59-60.
Kalau Yesus benar pendusta, mengapa dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri saat ditangkap? Mengapa ia tidak menarik kembali perkataannya saat diancam hukuman mati? Orang yang berdusta biasanya akan mundur saat nyawanya terancam. Tapi Yesus tetap diam, bahkan saat disalib, dia berdoa bagi para algojonya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Apakah itu karakter pendusta? Jika Yesus pendusta, maka seluruh pengikutnya juga harus ikut berbohong. Tapi sejarah menunjukkan bahwa para rasul justru rela mati mengenaskan karena mempertahankan bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Petrus disalib terbalik, Thomas ditombak di India, Yakobus dipenggal, Yohanes dibuang ke pulau terpencil. Apakah mereka semua mati demi kebohongan? Rasanya tidak masuk akal. Orang bisa mati untuk sesuatu yang mereka percaya, tapi tak seorang pun mau mati untuk sesuatu yang mereka tahu adalah kebohongan. Ini berbeda dari beberapa tokoh pendiri agama yang berjuang dengan kekuatan militer, politik, atau penaklukan. Para rasul tidak punya senjata. Yang mereka bawa hanya Injil dan darah mereka sendiri. Seorang Muslim akan berkata, tapi dalam Al-Quran, Yesus bukan Tuhan. Dia hanyalah Nabi. Baik, mari kita lihat. Al-Quran menyebut bahwa Yesus lahir dari perawan. Quran Surah 3 ayat 47 melakukan mujizat QS 5:110, hidup tanpa dosa. Quran Surah 19 ayat 19 dan bahkan disebut sebagai kalimat Allah. Quran Surah 3 ayat 45. Tapi mengapa dia satu-satunya nabi yang begitu unik? Tidak ada nabi lain yang disebut lahir dari perawan. Tidak ada nabi lain yang disebut kalimat Allah. Tidak ada nabi lain yang disebut mampu menciptakan burung dari tanah liat dan menghidupkannya. Quran Surah 5 ayat 110. Dan, tidak ada nabi lain yang dipercaya akan kembali di akhir zaman untuk menghakimi. Apakah semua ini konsisten dengan hanya sekadar nabi? Atau mungkinkah Al-Quran sendiri, tanpa disadari, menunjukkan bahwa Yesus lebih dari sekadar manusia? Teman-teman, tuduhan bahwa Yesus adalah pendusta bukan tuduhan kecil. Tapi semua bukti, dari perkataan Yesus, hidupnya, kematian dan kebangkitannya, serta kesaksian para pengikutnya, semua menunjukkan satu hal, Yesus berkata benar. Kita semua harus memilih, apakah Yesus adalah pendusta, atau dialah Tuhan yang layak diimani. Jika kamu Muslim dan mendengar ini dengan hati yang terbuka, saya undang kamu, jangan berhenti di sini. Baca Injil, lihat siapa Yesus yang sebenarnya. Dan bagi kamu yang Kristen, teguhkan imanmu. Dunia mungkin akan terus menyerang, menghina, bahkan menuduh Yesus sebagai pendusta. Tapi kita tahu, dia adalah kebenaran itu sendiri. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Dan kebenaran itu, sedang memanggil kamu hari ini. Mau kamu abaikan, atau kamu ikuti? Terima kasih sudah menonton Al-Murid Kristus. Jika video ini memberkati kamu, jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus membongkar kebohongan, dan berdiri teguh dalam kebenaran. Salam Murid Kristus.